Proyek pembelajaran mengenali dan membangun kesadaran murid terhadap isu sampah lokal di sekolah dan isu global dengan judul Sampahku Masa Depanku yang dipandu oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Proyek hari pertama, tahap perkenalan. Rincian alur kegiatan proyek. Pada hari pertama ini, tahap perkenalan. Pada jam ke-1 sampai ke-3, kegiatan siswa adalah perkenalan masalah sampah, eksplorasi isu, dan refleksi awal. Dengan materi isu sampah global dan lokal di sekolah, serta artikel masalah sampah yang ada di halaman 22 lembar kerja siswa. Pada jam ke-4 dan ke-5, kalian akan berdiskusi kritis masalah sampah. Kemudian guru menyajikan video tentang sampah dengan link tertera di bawah ini. Pada jam terakhir, jam ke-6 sampai jam ke-8, siswa menghasilkan produk, aturan, atau tata tertib tentang sampah di kelas atau di sekolah. Kemudian dengan materi diskusi membuat tata tertib sampah di kelas. Kegiatan pembelajaran pada aktivitas 1 dengan pemahaman awal hari pertama. Persiapan guru mengumpulkan artikel koran digital atau cetak yang membahas secara kritis isu sampah global, lokal, dan di sekolah dengan link di bawah ini. Kemudian, guru menyusun beberapa pertanyaan dasar tentang masalah sampah yang ada di sekolah, kemudian dilanjutkan dengan menyajikan video tentang sampah dan penanganannya. Kegiatan pelaksanaan yang dilakukan guru memulai proyek ini dengan menanyakan kepada siswa apa yang mereka tahu mengenai sampah dengan menyajikan video tentang sampah. Kemudian, memberikan beberapa pertanyaan pemantik yang bisa dipakai. Apa itu sampah? Mengapa manusia menghasilkan sampah? Apa dampak dari sampah yang kita hasilkan bagi lingkungan? Dan apa yang dimaksud dengan masalah sampah? Bagaimana contoh? Kemudian guru memperkenalkan tema proyek dan menegaskan relevansi masalah sampah saat ini terhadap murid, serta mengaitkan peran murid dalam menjaga kebersihan lingkungan baik di rumah maupun di sekolah. Murid dibagi dalam 6 kelompok, dan setiap kelompok menganalisa semua artikel dan video yang telah disiapkan guru, kemudian membuat peta pikiran mengenai keterkaitan dari semua artikel yang dibaca. Kemudian, siswa melakukan galeri untuk melihat ringkasan dari kelompok lain sebagai referensi tambahan. Yang terakhir, siswa melakukan presentasi hasil diskusi kelompok tentang analisis. Pada aktivitas kedua, guru mempersiapkan siswa untuk dapat menerima materi. Guru menyusun beberapa pertanyaan dasar tentang masalah sampah yang ada di sekolah. Dan guru juga menyajikan video tentang sampah dan penanganannya. Dengan pelaksanaan kegiatan, setelah menyampaikan materi, guru memutar video mengenai sampah di lingkungan sekolah. Setelah menonton, siswa diajak untuk berdiskusi dalam kelompok
yang sudah dibentuk sebelumnya, dan siswa mengerjakan LK2. Kemudian siswa melihat isu sampah di lingkungan terdekat mereka. Apa perasaan mereka setelah mengetahui bahwa sampah memiliki dampak signifikan terhadap keberlangsungan hidup? Dan juga guru mengajak siswa untuk melakukan aksi dan solusi. Setiap kelompok merencanakan aksi dan solusi yang ditawarkan untuk mengurangi jumlah volume sampah yang dihasilkan oleh kelas. Aksi dan solusi berupa peraturan atau tata tertib tentang upaya meminimalkan volume sampah di kelas. Kemudian jangan lupa untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Apa yang dilakukan siswa akan tampak pada kegiatan siswa. Kegiatan pertama, artikel tentang sampah. Artikel ada di lembar kerja siswa dan juga video tentang sampah dan penanganannya yang ditampilkan oleh guru. Kemudian siswa mengerjakan lembar kerja pertama, yaitu menganalisis artikel pada lembar kerja, mencari penyebab masalah dan rencana solusi. Juga menganalisis video, mencari penyebab masalah dan rencana solusi. Pilih salah satu penyebab masalah yang ada dalam artikel, kemudian tuliskan dan buat rencana solusi pemecahan masalah tersebut. Masing-masing kelompok diharap mengambil masalah yang berbeda. Ya. Masalah yang dipilih apa? Kemudian penyebab dan alasan pemilihan masalah dan rencana solusi. Mempresentasikan hasil analisis artikel dan video. Setiap kelompok mempresentasikan hasil analisis artikel yang telah dipilih untuk mendapatkan masukan dari kelompok yang lain. Nah, kalian tuliskan hasil masukan dari kelompok lain. Pada kegiatan 2, guru menyajikan video tentang sampah dan penanganannya. Kemudian, setelah siswa menonton video, siswa mengerjakan LK2. Kemudian, kalian melakukan mencari data. Apakah isu sampah yang ada di lingkungan terdekat mereka? Jangan lupa aksi yang sudah dilakukan untuk mengurangi volume sampah. Kemudian kalian kerjakan lembar kerja 2 dengan beberapa pertanyaan yang ada di lembar kerja kalian. Pada kegiatan 3, kalian merencanakan sebuah aksi penanganan sampah di kelas. Kalian identifikasi dan menghitung volume berbagai sampah yang dihasilkan oleh siswa dalam kelas. Kalian tuliskan jenis sampahnya, sumber sampahnya, dan berapa jumlah volume sampah dalam kilogram. Jangan lupa buatkan diagram batang volume dan jenis sampah. Aksi dan solusi. Setiap kelompok merencanakan aksi dan solusi yang ditawarkan untuk mengurangi jumlah volume sampah yang dihasilkan oleh kelas. Aksi dan solusi berupa peraturan atau tata tertib tentang upaya meminimalkan volume sampah di kelas dan sanksi bagi pelanggar tata tertib kelas, serta membuat slogan atau pamflet atau
himbauan tentang sampah di kelas. Untuk peraturan dan tata tertib tentang sampah dan piket kelas, kalian buat peraturannya. Kemudian, kalian juga membuat sanksinya apabila ada yang melanggar tata tertib yang sudah kalian buat. Kemudian setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah semua tampil, diambil beberapa peraturan dan sanksi yang sama atau yang disepakati di masing-masing kelompok untuk dijadikan sebagai peraturan atau tata tertib tentang sampah dan piket di kelas. Kalian tuliskan hasil tata tertib yang disepakati dan hasil sanksi bagi pelanggar yang disepakati. Pelajari alam, cintai alam, berdekatanlah dengan alam, karena alam tidak akan pernah mengecewakan. Berbakti untuk negeri. Sumarno Guritno, blogspot.com. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.